sekali lagi kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang agung, namun berkenan merendahkan diri, supaya kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, bagaimana Engkau rindu untuk kami bisa mengenal Engkau lebih dan lebih lagi hari lepas hari ya Tuhan. Kami sungguh memohon supaya saat ini pun ya Tuhan, Engkau lagi yang akan menolong kami, sehingga benar-benar kami boleh semakin dalam mengenal Engkau, semakin benar mengenal Engkau. Biarlah Engkau Tuhan menerangi mata hati kami, supaya benar-benar kami melihat betapa kaya kemuliaan yang Kau berikan bagi orang-orang percaya, dan betapa hebat kuasa yang bekerja bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang hina dan terbatas ini juga menyerahkan diri kepada Engkau. Biarlah Tuhan sendiri yang leluasa memakai dia sebagaimana yang Kau mau untuk dia berkata-kata bagi kami semua. Berkati kami ya Tuhan, Engkaulah menghalau segala kuasa si gelap yang berusaha untuk membuat kami tidak tertuju kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Iya. Kita bersyukur untuk cuaca yang baik, walaupun mungkin sudah ada yang gerah ya. Iya. Kita bersyukur Tuhan menyediakan kekekalan surga itu bagi kita, karena memang dunia ini nggak nyaman untuk ditempati. Tapi banyak juga orang pengen lama-lama di sini ya. Apakah karena ketakutannya belum jelas ke sana bersama dengan Tuhan, saya tidak tahu. Iya. Baiklah, kita akan belajar pagi hari ini dari kitab Kejadian 15 ayat 1 sampai 21. Kejadian 15 ayat 1 sampai 21. Ya, mari kita membacanya secara bergantian. Saya yang ganjil, Bapak, Ibu, dan Saudara nanti yang genap. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semua itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada bagian binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum,
Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Ketmon, Orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Gergazi, dan orang Yebus itu. Ya, mari kita melihat warta kita. Di sini temanya ketakutan. Ya, ada rasa takut yang dikenan oleh Tuhan, yaitu rasa takut terhadap Dia, yang melahirkan rasa hormat kepadanya. Seharusnya sikap seperti inilah yang ada dalam setiap hati kita. Jika kita takut kepada Tuhan, kita tidak perlu takut terhadap siapapun dan apapun. Tetapi takut kepada manusia mendatangkan jerat. Itu tertulis dalam Amsal 29:25 ya. Tetapi jika kita takut kepada Tuhan, maka kita tidak perlu takut kepada kata-kata ancaman dari orang lain. Ketakutan Abraham muncul setelah ia mengalahkan Kedorlaomer dan para sekutunya. Namun apakah yang membuat Abram menjadi tenang dari rasa takut yang menerpa dia? Ada 3 hal yang membuat Abram menjadi tenang. Mari kita belajar bersama-sama. Iya, ada 3 hal ya. Di sini tadi kita akan belajar yang membuat Abram menjadi tenang di tengah rasa takut yang menerpa hatinya. Ya, kita masuk kepada pertanyaan yang pertama. Siapakah pribadi Tuhan di dalam nats ini? Sebenarnya rasa takut yang menghantui Abram ini seperti sesuatu yang sangat wajar ya. Kenapa? Karena dia sudah mengalahkan Kedorlaomer ini tadi dan juga 4 sekutunya yang lain. Ada 5 raja. Kemungkinan mereka membalas dendam bisa saja. Iya. Jadi ada ketakutan dalam hati Abram ini. Dan juga bisa juga dia ketakutan bagaimana nanti ke depannya tentang hidupku kalau keturunanku tidak ada. Dengan apa yang kupunya kalau keturunanku tidak ada. Ini hal-hal yang kayaknya yang sering menerpa ya, yang sebagai manusia rasa takut itu bisa dari berbagai arah dan segi bisa menerpa ataupun menghantui. Demikian juga Abram. Iya, di sini namanya masih Abraham ya, masih Abram, belum Abraham. Iya. Maka Tuhan tahu. Iya. Kita melihat Abram itu dikatakan sahabat Allah. Kalau sahabat itu biasanya suka cerita ya. Suka suka komunikasi. Kan begitu kalau sahabat ya. Tentunya dalam rasa takut yang ada ini, ya sudah pastilah ya Abram datang kepada Tuhan. Iya. Apa Tuhan katakan di sini? Jangan takut Abram. Janganlah takut Abram. Akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Iya, dalam peperangan zaman dahulu itu, perisai itu adalah satu benda untuk melindungi dari segala ancaman atau panah-panah yang akan dihempaskan oleh lawan kepada kita, seperti itu ya. Jadi perisai ini adalah pelindung, penjaga dari hal yang akan membuat cedera ataupun celaka ataupun membinasakan. Iya. Tuhan berkata di sini kepada Abram, janganlah takut. Aku perisaimu. Ada lagi yang lebih besar dari Tuhan. Iya. Kalau kita apa perisai kita? Menjadi pengaman kita rasa, menjadi perlindung, menjadi penjaga kita rasa hari ini. Ada orang berpikir jimatnya, bapak saya dulu itu ya,
Jadi kalau kepekan itu udah gugup duluan. Karena apa? Karena dia berpikir, mempan gak jimatku ini nanti melindungi aku ya. Jadi ada itu khusus itu tempat-tempat dia pakai bris dulu. Zamannya dia bris mahal. Itulah salah satu persyaratan dari roh yang ada pada dia itu. Pakainya brisnya. Kalau orang Karo bilang bersudip ya, ada bacaan sebentar seperti itu ya, dengan rapi. Tapi kalau minum kedai kopi, nggak berani dia minum langsung. Harus ada lagi dulu mantranya, baru berani minum kopi itu. Kalau pecah gelas itu, berarti ada yang lebih hebat, jangan minum. Kalau nggak pecah, berarti padamu lebih hebat. Sampai berapa lama hal seperti itu? Tiap keluar dari desa keok. Karena berpikir apa? Ada nanti lebih kuat di sana. Jadi ketika dia mendengar Tuhan, firman Tuhan, siapa Yesus yang mengalahkan roh jahat 2000 sekalipun pada orang Gerasa itu, dan belum lagi cerita tentang siapa Yesus waktu dia belajar, itu benar-benar dia bilang gini, kalau aku bisa berteman dengan rajanya, ngapain aku teman dengan bidak-bidaknya? Dia kan pemain catur, suka main catur gitu ya di kedai kopi. Dia tahu kalau raja dapat menang. Tapi kalau bidak-bidak semua dikalahkan, rajanya nggak dapat-dapat, tetap nggak menang. Jadi dia bilang, ngapain aku dengan bidak-bidak kalau rajanya bisa menjadi temanku. Jadi bagi dia, maka apa? Nggak sayang rasanya melepas semua jimat-jimatnya itu. Mulai dari taring saya ingat, babi hutan, sisi ikan supaya di laut juga aman, di darat juga aman, sama kumis harimau. Enggak sayang rasanya untuk apa ini semua? Kalau toh ada yang lebih besar dari ini semua. Karena apa? Dia punya pun itu semua, tetapnya ketakutan. Iya, cuman banteng di kampung. Kalau orang Batak bilang banteng di luar, kambing di kampung ya. Dia banteng di kampung, kambing di luar. Kenapa takut? Iya, tapi Tuhan berkata kepada Abram, aku perisaimu. Iya, makanya sebenarnya konyol sekali ya. Kalau hingga zaman sekarang masih banyak orang mempercayai atau mempercayakan hidupnya kepada hal-hal dari kegelapan. Kepada jimat-jimat. Dia yang potong jerango, dia yang beli gunting, dia yang cabut kumis harimau gitu kan. Lalu itu dibuat jadi penjaga. Sebenarnya betul firman Tuhan katakan, bodoh tolol orang yang memang meletakkan pengharapannya, perlindungan hidupnya kepada hal-hal sedemikian. Iya, makanya dulu dua bapak ini belajar ya, dua-dua dukun. Satu berkata gini, kepada saya asli, Bapak Andi itu tolol katanya. Kenapa Bulangku bilang, iyalah kenapa apa yang ada padanya itu kan artinya baik, menolong orang, dibuangnya katanya. Justru bapak saya lah yang pintar saya katakan. Kenapa? Karena dia melepas yang kecil-kecil mendapatkan yang terbesar. Itulah yang pintar. Iya. Banyak juga orang berpikir ya, datang sama Tuhan ini, kayak mana nanti? Kalau nanti aku patah tulang, ngapain pikirkan patah tulang duluan? Kalau nanti aku patah tulang gak bisa lagi aku ke dukun patah. Karena pikirnya kalau ke dokter mahal gitu ya. Orang ada Tuhan yang menjagai kok. Kok dipikirkan ke sana langsung? Maka kita lihat tadi di sini ya, Tuhan katakan kepada Abram, aku perisaimu. Aku perlindungmu, aku yang akan menjagai engkau. Iya, gimana? Kalau kita yang di sini ini masih ada kita letakkan pengharapan-pengharapan kita untuk jimat-jimat tadi, masih ada kita pikirkan kalau nanti sakit ya udahlah kesana pun gak apa-apa. Iya, berarti gak masuklah firman Tuhan selama ini ya. Kalaupun masih ada di antara kita ketika sakit, masih lagi berpengharapan kepada kegelapan. Berarti tertutuplah pikiran selama ini bahwa gelap itu menghancurkan.
Kalau masih ada berpikir ya menoleh-noleh gitu ya. Iya, entah bisa nanti nih, ini nggak masuk-masuk berarti. Saya nggak tahu juga ya saudara-saudari kita yang ada di rumah ya. Atau masih ada ketika ada sesuatu pengharapannya justru kepada kegelapan itu, kepada berhala itu. Maka sini tadi Tuhan katakan, aku perisaimu Abram, aku perlindungmu, aku yang akan menjagai engkau. Iya. Maka di sini tadi Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Abram. Pengenalan akan Tuhan inilah yang akan membuat kita semakin tidak takut. Jadi kalau banyak ketakutan-ketakutan, pengenalan akan Tuhan ini yang perlu. Makanya doa Paulus pun kepada jemaat Efesus salah satu apa? Aku berdoa supaya Tuhan memberikan engkau roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Karena Paulus tahu, pengenalan akan Tuhan adalah kunci untuk hidup dalam ketenangan. Ya, apapun di dalam bumi ini berlalu, ini sementara, ada limitnya. Tetapi Tuhan kapan ada limitnya? Apa yang bagi Dia mustahil? Tidak ada. Maka pengenalan akan Tuhan ini, bagaimana ini bisa semakin bertambah? Ya tentunya punya hubungan dengan Dia. Lewat apa? Firman Tuhan yang akan dipakai Roh Kudus untuk boleh membawa kita semakin mengenal Dia. Dan ketika kita mempercayai apa yang Tuhan katakan itu, melakukannya, itulah yang akan membuat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Dia. Iya, maka nggak mungkin orang makin mengenal Tuhan kalau bertiktok-tiktok cuman kerjaan. Nggak ada itu ya. Nggak mungkin pengenalan akan Tuhan bertambah kalau tidak ada pembacaan terhadap firman Tuhan lalu mau melakukan. Nggak ada itu. Kalau sebatas pembacaan tapi nggak lakukan, ya sama saja. Cuma sebatas pengetahuan. Tapi dalam kenyataan tetap hidup dalam ketakutan. Makanya ada satu orang, ibu bertanya kepada satu orang anak muda, kau maunya lakukan inilah katanya. Anak muda ini berkata, ya aku akan lakukan kalau nanti Tuhan katakan. Dari mana kau tahu Tuhan berkata samamu katanya. Padahal dia baca firman Tuhan juga terus. Heran ya. Berarti apa? Gak ada Tuhan ngomong sama dia. Nah ini perlu dipertanyakan. Kalau sejauh ini tidak pernah ada Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi. Aku ini Kristen kayak apa ini? Kalau gak pernah orang ngomong sama kita, ini kan ada masalah. Kalau Tuhan gak pernah bicara, ataupun sering dengar tapi gak ada ngomong secara pribadi, ini kan ada masalah, jangan lewat-lewatkan ya. Bagekin, gitu memang jangan, rugi. Kesempatan itu sementara cuma di bumi ini. Kalau gak ada pernah Tuhan ngomong secara pribadi kepada Anda dan itu memang kamu percayai. Dan jadi, ini seriuslah ya, seriuslah. Jangan nanti kita Kristen KTP, rugi. Kalau hanya mau mendapatkan nanti liturgi dari gereja ini, gak usah kami sanksi. Kami liturgikan pun nanti. Kalau anak Andu mau diberkati, gak usah kami sanksi. Ya sebagai gereja, terpaksa juga nanti diberkati kalau ada pasangan-pasangan yang gak sampai kepada pertobatan. Iya, aku jabu teku pendeta, katanya ya terpaksa lah mau apa. Dia ada di sini nanti, ya bagem. Ya, ini bagai Kang Ban, bukan gitu ya. Berkati juga. Ya kan berkat bukan dari tangan pendeta, dari Tuhan. Sebagai organisasi gak bisa gak dilakukan. Tapi kan sayang. Kalau bukan Tuhan nanti memberkati Indu. Kalau hanya karena organisasi, gelang godung. Ya rugilah ya. Jangan sedemikian. Maka Tuhan secara pribadi tadi Tuhan bilang kepada Abraham, aku perisaimu. Aku penjagamu. Adalahkah lagi yang lebih besar dari Tuhan? Tidak ada lagi yang lebih besar dari Tuhan. Ketika Tuhan bilang, aku perisaimu, aku menjamin hidupmu. Aku yang akan pimpin kau ke
ya. Lalu apa kata Abram di sini? Ketika Tuhan berkata, upahmu akan sangat besar. Iya, kita melihat apa yang Tuhan katakan kepada Abram. Yang Tuhan katakan kepada Abram, upahmu akan sangat besar. Tapi di sini tadi Abram bilang, Tuhan, untuk apa nanti semua upah itu? Untuk apa semua pemberian Tuhan? Toh aku gak punya anak. Toh nanti hartaku ini semua sama hambaku Eliezer. Udahlah Tuhan. Dia melihat kepada dirinya yang terbatas. Padahal Tuhan sudah berbicara kepada dia di awal pemanggilan hidupnya bahwa Tuhan akan menjadikan dia bangsa yang besar. Keturunannya akan menjadi berkat. Siapa memberkati dia, akan Tuhan berkati. Siapa mengutuk dia, akan Tuhan kutuk. Nah inilah ya manusia ya kan. Ada memang masa-masa keadaan lemah itu. Tapi karena Tuhan yang sudah menjadi perisai dalam hidup Abram, Tuhan terus bekerja. Tuhan terus mengulang-ulang apa yang dia katakan. Tuhan aja ngulang-ngulang sama Abram ngomongnya, ingatkan lagi apa yang pernah Tuhan katakan. Ibarat paku tadi, hari ini dihantam sekali, masuk. Besok hantaman kedua kali lebih dalam, hantaman ketiga kali semakin dalam, sampai akhirnya apa? Tidak bisa lagi dicabut oleh tang, nggak bisa lagi. Karena apa? Terlalu dalam sudah masuk paku tadi. Tuhan aja berulang-ulang ngomong sama Abram. Ya inilah dalam keberadaan sebagai manusia tadi, tiupan angin, ya kan, membuat agak oleng-oleng. Tapi karena Tuhan yang sudah dia percayai dan artinya dia sudah menyerahkan hidupnya, Tuhan itu bekerja terus. Ngomong terus, makin menguatkan Abram. Iya. Makanya wajar ya Tuhan bilang kepada orang tua, ulang-ulangi perkataanku itu kepada anakmu, ulang-ulangi. Kenapa kita aja kalau nggak diulang-ulang buktinya apa? Ada ragu lagi. Sama Abram pun Tuhan ulang-ulang perkataan yang sama. Ya berapa kali diulang-ulang, sering nanti ya. Di sinilah kita melihat bahwa apa? Tuhan itu makin meneguhkan. Apa yang meneguhkan kita? Firman, di luar itu nggak ada. Nah, maka Abraham lagi bilang, Tuhan katakan ya, bukan Eliezer nanti menjadi ahli warismu, tapi anakmu. Abraham bilang, Tuhan gak kasih anak sama aku. Jadi kalau Tuhan gak kasih ya pastilah Eliezer nanti yang menjadi pewarisku. Iya. Karena apa? Belum nampak gitu. Akhirnya Tuhan bawa si Abraham. Eko nak. Gitu ya. Ayo. Bawanya keluar. Hitung dulu bintang itu. Hitung. Gak bisa Tuhan. Sebanyak itu nanti ku kasih keturunanmu. Ketika Tuhan berkata demikian, dikatakan di sini Abram percaya. Apa Tuhan katakan di ayat, firman Tuhan katakan ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Mempercayai apa yang Tuhan katakan, itulah dikatakan iman. Walaupun belum lihat, walaupun belum itu jadi, tapi ketika percaya apa yang Tuhan katakan, inilah yang dikatakan iman, Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Bahasa Karonya itu lebih mantap saya rasa. Dia bilang gini, te Abrahaman Tuhan, janah erkiteken si keleng ate Tuhan si Abram. Te Abraman Tuhan, janah erkiteken si keleng ate Tuhan Abram. Bahasa yang lain sehari-hari dia bilang, Abram percaya kepada Tuhan, karena itu Tuhan menerima dia sebagai orang yang menyenangkan hatinya. Ketika percaya kepada Tuhan itu, Tuhan senang. Ketika percaya kepada Tuhan itu, dikatakan tadi di sini, Tuhan mengasihi dia. Ketika percaya,
Walaupun Abraham belum lihat, tapi dia percaya, dia pegang apa yang Tuhan katakan. Maka Tuhan bilang, keleng hati Tuhan. Iya, rupanya kita berpikir selama ini soal percaya ini karena sering dengar gitu sesuatu yang simpel ya. Ini rupanya kuncinya yo. Mempercayai apa yang Tuhan katakan, bukankah awal dulu nenek moyang kita di Taman Eden apa yang awalnya bergeser? Yang bergeser awalnya adalah tidak percaya. Ini yang ditanamkan gelap awalnya. Supaya Adam dan Hawa tidak percaya. Baru melahirkan tindakan yang nyata. Tapi itu dimulai dari hati yang gak percaya mulai. Maka untuk bisa dibenarkan dan diterima sebagai orang yang benar dan yang Tuhan senang ketika mempercayai apa yang Tuhan katakan. Kamu apa yang kamu percayai dari sekian banyak yang Tuhan katakan? Dari sekian banyak firman yang kamu dengar, apa yang kamu percayai? Kamu percayanya bahwa sudah dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika kamu dengar firman Tuhan ini, masih kamu andalkan rajin di gereja? Masih kamu andalkan banyaknya kamu tahu firman Tuhan? Masih kamu andalkan kebaikan yang kamu lakukan sama orang? Berarti gak masuk firman ini. Kalau masih itu, gak percaya bahwa Tuhan katakan, aku jalan itu. Aku kebenaran itu, aku hidup. Gimana? Apa yang kamu percayai? Untuk bisa dosa diampuni, apa firman Tuhan menjadi pegangan? Ini harus jelas ya. Karena nanti nggak jelas rugi. Iya, maka di sini tadi Tuhan berjanji kepada Abram. Tuhan memberikan perkataannya kepada Abram. Dan dia percaya. Apa kata Tuhan sama Andu? Ya. Ketiga, mari kita lihat. Apa yang Tuhan lakukan kepada Abram? Ayat 7, Tuhan berkata, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Memang, apa juga artinya keturunan kalau nggak ada tempat untuk dia ya kan? Di sini kita melihat kalau Tuhan memberi keturunan tentu Tuhan memberi pemeliharaan. Maka Tuhan bilang sama Abram, tanah ini kuberikan kepadamu. Kuberikan kepada keturunanmu. Gimana yang orang tua? Iyalah kalian enak lah yang single-single itu, apa yang gak bisa kalian bilang? Gak ada anak kalian? Iyalah. Gitu ya kan? Dari sisi ini begitu. Ya kami kayak mana? 3 anak kami mau kayak mana nanti nih? Inilah dibilang gak percaya. Iya, kalau soal argumen datang lagi yang single. Iya, bapak punya 3 anak, nanti kalau sakit bisa gantian jaga aku. Siapa yang jaga yo? Gak ada kan? Ini bukti-bukti ketidakpercayaan. Kalau nanti aku tua, gimana? Sendiri aku sebatang kara. Bapak syukurlah ada 3 anak. Ini kan bentuk-bentuk ketidakpercayaan. Maka Tuhan tadi bilang kepada Abram, aku berikan negeri ini. Abram bilang, ini ya, ada komunikasi ya. Tuhan ngomong, Abram ngomong, Tuhan ngomong, Abram ngomong. Jadi ada firman Tuhan, ada lahir doa. Ada firman Tuhan, ada lahir doa. Kan begitu ya? Iya. Ini nanti kan, kamu udah percaya Tuhan, udah. Adanya doa, ya cuman makan doang. Iya, lucu juga ya. Katanya dia mempercayakan hidupnya sama Tuhan. Tapi cuman ketika makan berdoa. Baca firman ada. Iya ada sempat. Sesekali ada baci kari. Lucu juga ya. Kalau kita lihat Abram ini tadi, Tuhan ngomong dia berdoa. Tuhan kan kalau manusia ngomong kan ini doa kita bilang ya kan. Kalau Tuhan ngomong kan firman. Ada terus saling. Abram nanya. Tuhan apa buktinya?
Apa menjadi peganganku kalau negeri ini akan jadi milikku? Tuhan bilang, ambil lembu betina berumur 3 tahun. Ambil lembu betina tadi ya, kambing betina berumur 3 tahun. Ambil domba jantan berumur 3 tahun. Ambil burung tekukur, ambil anak burung merpati. Belah 2 itu, kecuali burung merpati dan burung tekukur. Abram lakukan. Dan dia potong-potong binatang itu. Ketika malam datang, Abram usir-usir semua hewan-hewan buas yang mau makan persembahannya itu tadi. Nah, di sini tadi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berkata, keturunanmu nantinya akan diperbudak selama 4 tahun di suatu tempat. Tapi orang yang memperbudak dia itu, aku nanti akan hukum. Tuhan ngomong, udah Tuhan jelaskan Bu, 400 tahun ke depan pun udah Tuhan bilang sama Abram. Dan Tuhan bilang, aku memberikan negeri ini kepadamu. Dan Tuhan berdiri dalam bentuk suluh api di antara potongan hewan itu. Kalau zaman dahulu, seseorang yang membuat perjanjian, mereka akan berdiri dua-dua di antara belahan hewan. Di situ mereka berjanji. Artinya apa? Siapa nanti yang mengingkari, dia akan mati seperti hewan ini. Jadi perjanjian seorang tuan dan hamba, hamba itu yang berdiri di antara potongan hewan. Kalau hamba ini nanti mengingkari, hidupnya akan diperlakukan seperti hewan itu dibelah 2. Ini Tuhan berjanji dengan Abraham, harusnya dua-dua. Ini enggak, Tuhan sendiri di antara potongan hewan itu. Tuhan bilang, aku akan seperti hewan ini kalau aku mengingkari janji, mana mungkin. Artinya apa? Tuhan memakai apa yang menjadi kebiasaan pada zaman itu untuk mengikat sebuah perjanjian, untuk meyakinkan kedua orang berjanji bahwa tidak akan ada pengingkaran. Tapi Tuhanlah berdiri sendiri di antara potongan hewan itu. Seolah-olah Tuhan berkata, aku akan nasibku seperti hewan ini kalau aku ingkar. Mana mungkin. Tapi Tuhan pakai itu untuk meyakinkan Abram. Jadi kita melihat, karena ada terus komunikasi, Tuhan makin perteguhkan dengan caranya lewat firman, dengan hal-hal tertentu makin diperteguhkan, makin diyakinkan. Ah, itu kalau ada hubungan yang saling dengan Tuhan ini tadi. Ada persekutuan intens terus dengan Tuhan ini. Maka Tuhan akan makin kokohkan itu. Jadi kan sebenarnya rugi ya, kalau kita nggak benar-benar berjuang memberi diri dalam segala kesibukan kita untuk membaca firman, untuk mendengarkan lalu memanjatkan doa kepada Dia. Artinya membangun persekutuan dengan Tuhan ini sesibuk apapun kita. Kalau ini nggak ada, kita nggak makin teguh. Maka di sini tadi Tuhan katakan ya, bahwa apa? Dialah Tuhan yang bisa dipercayai. Jadi apa 3 hal tadi yang membuat Abram menjadi tenang? Dari rasa takut yang menghantui dia tadi. Pertama tadi, Tuhan memperkenalkan dirinya siapa. Pengenalan akan Tuhan itu yang akan makin membuat kita makin teguh. Pengenalan akan Tuhan yang terus-menerus akan membuat kita semakin tenang. Itu yang akan membuat rasa takut itu makin sirna. Untuk apapun, kepada siapapun. Iya. Maka di sini tadi Tuhan apa yang pertama tadi yang membuat Abram tadi menjadi ketakutannya makin hilang, Tuhan memperkenalkan diri. Perkenalan diri Tuhan itu hanya melalui penyataan firman oleh Roh-Nya yang kudus. Ya, jadi bangun persekutuan dengan Tuhan dalam membaca firman. Terus menerus. Dan firman itu akan dipakai Roh Kudus untuk boleh semakin meneguhkan kita. Ketika kita mempercayai. Jadi kalau ada terus melawan firman Tuhan itu dalam hati, itu ada. Siapa suka yang melawan firman Tuhan? Biasanya siapa yang melawan firman Tuhan kerjanya? Diherenduengnya iya. Jadi kalau ada hati kayaknya enggak setuju terhadap firman Tuhan, ada bentuk-bentuk melawan firman Tuhan,
ada bentuk-bentuk meragukan dihirnya anak dai. Ada dekat seseorang itu. Enggak terlihat. Kalau lihat kan bisa diusir ya. Enggak nampak, tapi kerjanya nyata. Jadi kalau itu ada, ini bisa saja keterikatan dalam penyembahan berhala itu ada. Jadi ini bisa tanya Tuhan. Jangan sepele ya. Apa hal yang kedua yang akhirnya membuat Abram semakin tenang? Ada firman yang Tuhan katakan. Ada firman Tuhan. Dan Abram percaya ketika firman Tuhan itu dia dengar. Iya. Dan yang ketiga, apa yang membuat Abram semakin tenang? Ada hal yang Tuhan kerjakan. Iya. Bukan hanya firman, tetapi ada yang Tuhan buat. Iya. Makanya kan orang akan makin diteguhkan bahwa benar dosanya diampuni itu apa? Bahwa benar pengakuannya waktu malam itu benar-benar Tuhan dengar apa? Ada yang berubah. Ketika Tuhan bilang, aku akan mentahirkan engkau dari segala berhalamu, dari segala kenajisanmu. Aku akan memberikan hati yang baru. Kuangkat hati yang keras, kuberikan roh. Ku diam di dalam batinmu. Ada yang baru. Mana ya? Kan dulu aku suka begini. Kok gak ada? Ada yang baru itu. Ini makin diyakinkan. Kalau udah ngaku gitu kan, sama saja. Pengakuan memang ada, tapi hidup gak ada berubah. Ini kan makin gak yakin ya. Maka ada anak remaja itu bilang gini, alo jadi aku bertobat ndai kak, katanya. Kenapa aku bilang? Gak ada yang berubah katanya. Gak ada kayaknya yang terjadi dalam hatiku ini. Aku tanya, kira-kira dalam semua yang kau memang udah katakan itu, benarkah itu demikian? Memanglah bagekel, kubunikan menbandu katanya. Coba, memang gak semua ku katakan sama kakak itu demikianlah adanya diriku, ada yang kusembunyikan. Iya, kalau jiwa penipu mana mungkin pula jadi kan? Aku mana tahu dia gimana. Pengakuannya kepadaku itu kuanggap itu sebuah kejujuran. Kepekan silah-silah hina. Rupanya dia dia ini pilah-pilah gitu. Ada yang dia sembunyikan. Ya wajarlah aku bilang kalau berjiwa penipu, ya gak akan mungkin ada kelegaan. Hanya ketika memang benar-benar kau jujur dan memang kau melihat dan menghakimi dosa itu seperti Tuhan memang memandang. Iya. Kalau hari ini bagi kita apa yang Tuhan buat? Apakah kematian Kristus di kayu salib itu ini benar-benar sudah dalam bagi kita? Kematian Kristus ini sebagai bukti menjadi meterai bahwa apa yang dia janjikan itu benar demikian. Kalau Tuhan berkata, akulah terang dunia. Barang siapa ikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Hidupmu gak akan gelap. Lakam tertutup. Gak akan kamu jatuh. Karena aku terang dunia. Apa yang akan menjadi artinya meterai ini semua? Kematian Kristus di kayu salib itu. Inilah bukti kasih Tuhan yang besar. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati itu, inilah membuktikan tidak ada kuasa yang melebihi dari kuasa Tuhan. Mari kita melihat Efesus 1. Efesus 1 ayat yang ke-17, saya bacakan ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya,
sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi di sini kita melihat kematian Kristus sebagai meterai. Apapun yang Tuhan janjikan, bahwa itu pasti benar. Dan itu jadi. Kebangkitan Kristus dari antara mati menunjukkan tidak ada lagi kuasa yang tidak tunduk kepada Kristus. Inilah yang bekerja bagi diri orang yang percaya kepada Dia. Ya, maka menjadi koreksi ya bagi kita pribadi lepas pribadi. Pernahkah Tuhan sudah memperkenalkan dirinya kepadaku? Benarkah aku sudah memiliki hubungan dengan Tuhan? Kapankah memang aku benar-benar menyerahkan seluruh hidupku, benar-benar menyelesaikan permasalahanku dengan Tuhan? Apa rupanya permasalahan kita dengan Tuhan? Gak ada yang lain, cuma satu. Itu apa? Segala dosa dan kejahatan. Kapan ini memang benar-benar pernah aku berdamai dengan Tuhan? Dan apakah aku makin diteguhkan? Lewat firman yang aku baca? Apakah aku makin diyakinkan lewat perbuatan Tuhan yang jadi dalam hidupku? Iya. Sehingga kita akan benar-benar menjadi tenang. Kalaupun ada intimidasi dari kegelapan itu, Tuhan akan terus bekerja, memakai firman, dan akan terus meneguhkan lagi lewat perbuatan yang Dia akan lakukan dalam hidup kita. Jadi masing-masing ya, kita mengoreksi. Inilah kesempatan tiap hari Minggu datang ya. Bercermin. Nah ini, bercermin. Tiap hari Minggu datang untuk bercermin. Jadi bukan tiap hari Minggu datang jadi senter, teropong orang. Enggak ya, baju sedain, dirlap ke sedain gitu. Enggak itu. Tiap Minggu datang itu bercermin. Adakah hal-hal yang Tuhan katakan hari ini? Tentang dirinya, tentang hidupku, tentang apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan. Ya? Ya. Saya enggak tahu kalau hari ini untuk Bapak Ibu apa. Baiklah, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang bersedia menjadi sahabat untuk setiap orang. Ketika benar-benar ya Tuhan, pertikaian antara kami dan Engkau boleh selesai, yaitu masalah dosa. Kami bersyukur Tuhan, keseriusan yang Kau nyatakan, mau membangun hubungan persekutuan dengan kami, itu Engkau buktikan di dalam pengorbanan putramu yang tunggal di kayu salib itu. Tuhan, betapa baik Engkau, betapa mulia kasih-Mu Tuhan, yang benar-benar mau merendahkan diri, dan yang benar-benar mau menyediakan jalan keselamatan, jalan pendamaian bagi kami. Dan Tuhan, Engkau Allah yang terus mau memberi telinga terhadap orang-orang yang percaya kepada apa yang Kau katakan. Tuhan makin mencintai, Tuhan makin senang. Tuhan, biarlah firman-Mu ini benar-benar berbicara kepada kami. Kalau Abraham itu pun dibenarkan ketika dia percaya kepada apa yang Kau katakan. Tuhan, biarlah Roh-Mu menyelidiki hati kami. Adakah hidup kami benar-benar menyenangkan Tuhan dengan mempercayai apa yang Tuhan katakan dan mempercayakan hidup kami kepada firman yang Kau katakan itu. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang mengenal kebutuhan umat-Mu ini pribadi lepas pribadi. Tuhan yang meneruskannya sesuai dengan kebutuhan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.